Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menyelesaikan pendidikan awalnya, yaitu menghafalkan Al-Qur'an dalam usia yang masih sangat relatif muda, karena beliau selesai menghafalkan Al-Quran sebelum usia 7 tahun. Lalu setelah itu pendidikan apa yang kira-kira yang ditempuh oleh Imam Syafi'i? Di sini diceritakan, wa adraka Syafi'i at-talib annahu la yumkin li ahadin ay yafhama ma'ani al-Quran wa ahkamahu wa asrarahu illa idza kana dhali'an fil lughati al-arabiyyah. Artinya, Imam Syafi'i setelah menghafalkan Al-Quran, tentu dengan hafalan yang baik, beliau menemukan sesuatu hal di dalam benak beliau bahwa Al-Quran ini tidak bisa dipahami oleh siapapun tanpa memahami bahasa Al-Quran itu sendiri. Artinya yaitu bahasa Arab tentunya. Maka kemudian pendidikan yang ditempuh oleh beliau setelah Al-Quran, yaitu beliau belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Kenapa kata beliau? Li'anna al-Qur'ana unzila bilisanin arabiyyin mubin. Karena Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, maka tentu kita harus mempelajari bahasa Al-Quran. Ini poin penting yang harus kita ambil pelajaran dari beliau. Artinya apa? Untuk menjadi alim, untuk menjadi paham ilmu agama, itu tidak cukup hanya hafal Al-Quran. Ini banyak orang sekarang setelah berhasil menghafalkan Al-Quran lalu merasa dirinya sudah alim, padahal masih belum sampai pada kategori alim kalau hanya sekedar hafal saja. Butuh perangkat, butuh ilmu-ilmu yang lain yang harus dikuasai di dalam memahami Al-Quran sehingga dia bisa dikategorikan sebagai orang yang alim. Sebagaimana Imam Syafi'i di sini, beliau setelah menghafalkan Al-Quran dengan hafalan yang mutqin, ya, yang bagus, karena beliau kekuatan hafalan luar biasa. Maka beliau kemudian mendalami ilmu bahasa. Kepada siapa beliau belajar ilmu bahasa? Yaitu beliau mengambil ilmu bahasa Arab ini kepada salah satu suku yang ada di kota Mekah pada waktu itu, persisnya di Badiyah. Badiyah itu di daerah-daerah, ya, yang masih murni bahasanya, belum terkontaminasi, belum dimasuki oleh bahasa-bahasa yang lain, sehingga betul-betul murni bahasanya, yaitu Al-Arab Al-Khullas, atau disebut dengan bahasa Arab yang fusha. Maka dipilihlah oleh beliau satu kabilah yang disebut dengan kabilah Hudzail, karena kata beliau kabilah Hudzail ini adalah kabilah yang paling fasih di dalam bahasa Arab. Berapa lama beliau di sini? Diriwayatkan oleh salah satu cucu beliau Imam Syafi'i. Apa kata cucu beliau? Aqama Syafi'i ala ta'allumil arabiyyati wa ayyamin nas 20 sanah. Imam Syafi'i ini mempelajari ilmu bahasa Arab dan mempelajari ayyamun nas, itu sejarah-sejarah, nasabnya orang Arab, setiap suku beliau pelajari. Ini beliau tekuni selama 20 sanah, 20 tahun. Satu masa yang tidak sebentar, ya. Ini sungguh luar biasa. Mempelajari bahasa Arab aja hanya sampai 20 tahun. Maka kemudian kata beliau, ma aradtu minhu illa al-isti'anata 'ala al-fiqh. Satu tujuan penting ketika beliau ingin mempelajari bahasa Arab ini, apa tujuannya? Itu untuk menjadi alat, ya, untuk menjadi alat supaya beliau bisa memahami Al-Quran dan utamanya juga nanti bisa membantu beliau di dalam mempelajari ilmu fikih. Jadi setelah belajar Al-Quran, beliau belajar ilmu bahasa Arab. Di samping itu, selain ilmu bahasa Arab yang beliau tekuni, ada satu disiplin ilmu lagi yang menurut beliau sangat penting, yaitu ilmu hadis. Maka beliau setelah itu belajar ilmu hadis. Kepada siapa? Tentunya kepada ulama ternama yang ada di Makkah pada waktu itu. Di antaranya adalah Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ini dalam salah satu riwayat beliau ini adalah motivator Imam Syafi'i
yang kemudian membuat Imam Syafi'i menjadi tekun atau gemar belajar ilmu fikih. Karena ketika Imam Syafi'i ini sangat gandrung dengan ilmu bahasa Arab, senang bersyair, beliau pelajari syair-syair Arab sampai-sampai menjadi hujjah di dalam bahasa Arab. Ada seorang ulama besar yaitu Imam Al-Asma'i. Beliau ini pakar dalam bahasa Arab. Beliau membacakan syair-syairnya kabilah Hudzail kepada Imam Syafi'i, dan beliau mengakui kealiman Imam Syafi'i di dalam disiplin ilmu bahasa Arab. Di samping itu belajar ilmu hadis kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Beliau adalah motivator Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i sangat senang dengan belajar ilmu bahasa Arab, maka Imam Muslim inilah yang kemudian menyuruh dan menasihati Imam Syafi'i supaya tidak selesai sampai dalam bahasa Arab, tetapi Imam Syafi'i ini harus mempelajari ilmu fikih. Maka disinilah menjadi motivasi besar dalam diri Imam Syafi'i. Setelah itu beliau fokus mempelajari ilmu fikih dan juga ilmu hadis. Maka belajarlah kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Di samping itu juga beliau belajar kepada ulama besar pada waktu itu, ulama yang sangat terkenal di bidang ilmu hadis, yaitu Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah. Ini adalah guru-guru beliau ketika beliau ada di negeri Hijaz, persisnya di Makkah Al-Mukarramah. Maka guru Al-Quran beliau adalah Syekh Ismail ibn Konstantin, yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah dalam bidang Al-Quran. Beliau belajar ilmu bahasa Arab kepada kabilah Hudzail, yang mana kabilah Hudzail ini adalah satu kabilah yang paling fasih dalam hal bahasa Arab. Lalu beliau belajar ilmu hadis dan juga fiqhul hadis, fikihnya hadis, cara memahami hadis dari dua ulama besar yang ada di Makkah pada waktu itu. Yang pertama adalah Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, yang kedua adalah Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah. Ini adalah ulama-ulama atau guru-guru Imam Syafi'i ketika beliau berada di Makkah. Lalu setelah itu beliau melanjutkan perjalanan intelektualnya, mengembara dan lain sebagainya, untuk mempelajari dan mencari tambahan ilmu pengetahuan yang lain kepada beberapa ulama besar. Maka setelah itu beliau nanti mengembara ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemui seorang ulama besar di sana guna untuk melanjutkan pelajaran di bidang ilmu fikih dan hadis. Maka ini insyaallah akan kita jelaskan, akan kita paparkan kisahnya pada episode berikutnya. Hadza wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.